Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Malkeri dengan NIM 210306171. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan ruminansia. Yang pertama yaitu pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas salivia di dalam gizrat secara mekanis dan hidrolisis dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan cecum, rectum, kolon pada bagian meles terjadi pankreas. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yaitu serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat, kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2 dan CH4. Selanjutnya yang kedua yaitu saya akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal hingga produk akhir. Metabolisme karbohidrat. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik berikut ini. Yang itu yaitu menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, gluconeogenesis, membentuk banyak senyawa kimiawi penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya menyimpan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Selanjutnya yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot ventriculus yang mengaduk-aduk makanan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCI dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCI berubah menjadi pepsin. HCI dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepten, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri dari atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kulumer sederhana dekat rumen. Pada epitel plepis terdapat banyak sel globet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak filus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari filus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus serta dari hasil fermentasi rumen. Perombakan protein oleh enzim petroteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi sehingga dihasilkan amonia NH3. Kegiatan deaminasi asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun terjadi akumulasi amino yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan MPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan aminonia. Selanjutnya distensi menjadi protein mikroba dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen
untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping manfaatnya, oleh mikroba rumen, amonia dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui salivia dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Selanjutnya yang keempat itu saya akan menjelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Dalam rumen protein, pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim peptidik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama Bacteroides ruminiocola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminiocola bisa menggunakan 40 peptida dalam rumen, sedangkan Bacteroides menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Selanjutnya yaitu yang kelima, saya menjelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia, pencernaan lemak dan ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba dan di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh tidak terserap rumen, melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan film mikron. Ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak terlarut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel usus halus. Darah melalui vena ke hati melalui sistem lambik dan diktus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk ke peredaran darah melalui sistem limpatik, dapat disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dan hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Pencernaan lemak pada hewan monogastrik lambung tunggal, sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan, memperlambat proses pengadukan. Lemak yang dimulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam empedu emulsikan butiran-butiran lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase menjadi digliserida, monoliserida, dan asam lemak bebas dan gliserol. Lemak dilakukan dengan mengkombinasi dengan garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolid, distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dengan sistem getah bening sebagai globul kecil yang disebut klimokron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Selanjutnya yang keenam, proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini, lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan oleh asam lemak gliserol dan laktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak gliserol dan laktosa. Setelah dipisahkan asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Bakteri Aenerophile lipolytica digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Butyric fibrio fibrisolven digunakan untuk menghidrolisis
fosfolipid, dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, diantaranya level lemak atau pH. Proses kedua adalah hidrogenesis atau bihidrogenesis. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh. Hasil proses hidrolisis dalam rumen terjadi semorisasi dari ikatan cis menyebabkan pengurasan lemak tak jenuh. Bihidrogenesis menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak. Pada ruminansia, kebanyakan lipid pada ruminansia masuk ke dalam duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak yang jauh tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum, asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk trilyser fosfolipid, kolesterol membentuk klimopin dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang ketujuh, hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh baik unggas ataupun ruminansia. Keterkaitannya yaitu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan dan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan piruvat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA kemudian menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi dan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit. Jaringan adiposa. Keterkaitannya metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara, yaitu pertama, asam amino akan diubah menjadi free fat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil KOA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Ketiga, asam amino non ketogenik didemise dan langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida, CO2 dan air H2O seperti halnya karbohidrat. I cannot fuck with you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me, shit to me.